خير رسول الله فاختار الرفيق الأعلى من الجنة. قبض رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah rahimakumullah. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang peristiwa ketika mengurus jenazah Rasulullah SAW. Tepat pada tanggal 10 Hijriah, ketika pelaksanaan Haji Wada Wukuf di Padang Arafah saat Nabi Muhammad SAW memberikan khutbah, ada satu kalimat yang mengisyaratkan bahwa beliau akan meninggal dunia. Bunyi khutbahnya seperti ini: "Wahai manusia, perhatikanlah kata-kataku ini. Aku tidak tahu kalau sesudah tahun ini, dalam keadaan seperti ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian." Sesudah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan aku telah cukupkan kepadamu nikmatku, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama bagimu." Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Diriwayatkan pula bahwasanya setelah turun ayat ini, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, "Kenapakah engkau menangis wahai Umar?" Jawab Umar, "Aku menangis karena dulu kita senantiasa ditambahi agama kita, dan apabila kita telah sempurna, maka sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang telah sempurna kecuali berkurang." Nabi menjawab, "Kau benar." Ketika turun ayat ini, Nabi Muhammad SAW tidak kuat menanggung. Beliau bersandar kepada untanya, sehingga unta itu mendekam. Maka turunlah Jibril alaihissalam lalu berkata,
"Ya Muhammad, sesungguhnya pada hari ini selesailah sudah urusan agamamu, dan berhentilah apa yang diperintahkan Tuhanmu dan apa yang Dia larang terhadapmu. Maka kumpulkanlah sahabat-sahabatmu, beritahukan kepada mereka bahwa aku tak akan turun lagi kepadamu sesudah hari ini." Maka pulanglah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Lalu dikumpulkannya sahabat-sahabatnya, dan dia bacakan kepada mereka ayat tersebut. Lalu dia beritahukan kepada mereka apa yang telah dikatakan oleh Jibril. Maka para sahabat-sahabatnya bergembira seraya mengatakan, "Sesungguhnya telah sempurna agama kita." Adapun Abu Bakar radhiyallahu anhu benar-benar sedih, lalu datang ke rumahnya dan ditutupnya pintu, lalu tenggelam dalam tangis siang dan malam. Hal tersebut akhirnya didengar oleh para sahabat lainnya ketika berkumpul, lalu datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan berkata, "Hai Abu Bakar, kenapakah Anda menangis pada saat bergembira dan bersukaria dikarenakan Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama kita?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Hai kalian, tidak tahu musibah apa yang telah menimpamu. Tidakkah kalian mendengar bahwasanya apabila suatu perkara telah sempurna, maka mulailah ia berkurang? Dan ayat ini memberitahukan tentang perpisahan kita, tentang Hasan dan Husain yang akan menjadi yatim, dan tentang istri-istri Nabi Muhammad SAW yang akan menjadi janda." Usai penjelasan Abu Bakar radhiyallahu anhu, terdengarlah jeritan di antara para sahabat itu, dan mereka menangis semua. Lalu yang lain mendengar tangisan itu dari kamar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak tahu akan hal sahabat-sahabat itu. Hanya saja kami mendengar tangisan dan jeritan mereka." Maka berubahlah roman Nabi Muhammad SAW. Lalu ia cepat-cepat bangkit, sehingga sampailah beliau kepada sahabat-sahabat itu, di mana beliau melihat mereka dalam keadaan seperti itu. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya, "Kenapakah kalian menangis?" Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Sesungguhnya Abu Bakar berkata, aku mendengar dari ayat ini harum wafat Rasulullah." "Benarkah ayat ini menunjukkan wafatmu?" Jawab Nabi Muhammad SAW, "Benarlah apa yang dikatakan Abu Bakar itu. Sesungguhnya telah dekat kepergianku dari sisimu, dan telah tiba saat perpisahanku denganmu." Mendengar ucapan itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu menjerit keras dan tersungkur tidak sadarkan diri. Sedangkan Ali gemetar, sementara sahabat-sahabat lainnya terguncang, takut semua dan menangis hebat. Bahkan gunung-gunung, batu-batu, cacing-cacing, binatang di hutan dan lautan, serta malaikat-malaikat di langit ikut menangis pula. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW bersalaman dengan sahabat-sahabatnya satu persatu, berpamitan dengan mereka. Maka menangislah seraya berwasiat kepada mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW masih sempat hidup sesudah turun ayat ini selama 81 hari. Beberapa hari saat menjelang wafat, Rasulullah SAW merasakan sakit yang sangat parah. Suhu tubuhnya semakin meninggi sampai pada waktunya ajal menjemput. Nabi Muhammad SAW berada di pangkuan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sambil mengadahkan wajah ke atas, Rasul berucap, "Ya Allah, ampuni dan kasihanilah aku. Pertemukanlah aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya." Kalimat tersebut diucapkan Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 kali, sambil bersandar di antara dada dan leher Aisyah. Dan tidak lama, tepat pada 12 Rabiul Awal tahun Hijriah, beliau menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang. Rasulullah SAW baru saja wafat. Adalah diriwayatkan
bahwa ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meletakkan jasad baginda di atas tempat tidurnya, tiba-tiba terdengar suara gaib dari penjuru rumah berseru dengan nada tinggi, "Jangan kamu mandikan jenazah Muhammad, karena ia adalah orang yang suci, lagi pula membawa kesucian." Ali curiga terhadap suara itu seraya ia bertanya, "Siapakah engkau? Bukankah Rasulullah menyuruh kami memandikannya?" Tiba-tiba terdengar suara gaib yang lain berseru sebaliknya, "Hai Ali, mandikanlah beliau." Suara gaib yang pertama itu berasal dari suara iblis yang terkutuk karena dengki terhadap Muhammad SAW, dan ia bermaksud supaya Nabi Muhammad SAW tidak dimasukkan ke dalam liang kuburnya dalam keadaan dimandikan. Ujar Ali pula, "Semoga Allah membalas engkau dengan kebajikan dikala engkau memberitahukanku bahwa suara itu berasal dari iblis. Sekarang siapakah pula sebenarnya engkau sendiri?" "Aku adalah Khidir. Aku datang untuk menziarahi jenazah Muhammad SAW," jawab suara itu. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun memandikan jenazah Rasulullah SAW. Sedang Al-Fadl bin Abbas dan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu menimbakan air dan malaikat Jibril datang membawa harum-haruman dari surga. Mereka kafani dan kuburkan beliau di kamar rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha pada malam Rabu, dan ada yang mengatakan pada malam Selasa. Kewafatan baginda telah menyebabkan kesedihan yang bukan sedikit di kalangan seluruh umat. Lebih-lebih lagi para sahabat yang terdekat. Kata-kata yang dilahirkan oleh para sahabat demi setelah mengetahui kewafatan beliau amatlah mengharukan. Seketika membuka kain selubung yang menutupi wajah Rasulullah yang baru saja wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata dengan penuh terharu, "Alangkah indahnya hidupmu dan alangkah indahnya matimu. Demi Allah, sekali-kali tidak akan terkumpul dua kematian atas dirimu. Adapun mati yang telah ditentukan Allah bagimu telah kau alami, dan setelah itu takkan ada lagi kematian yang datang kepadamu buat selama-lamanya." Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang utama dan penyair Islam yang agung di zaman Rasulullah, telah menerima berita kewafatan baginda dengan berat sekali. Kesedihan yang dirasakannya dapat kita saksikan dari sebuah sajak yang ditinggalkan sejurus kewafatan Rasulullah. "Duhai engkaulah biji mataku, dengan kematianmu aku menjadi buta, tak dapat melihat. Siapa yang ingin mati sepeninggalmu, biarlah ia mati pergi menemui ajalnya. Aku hanya risau haru dengan kepergianmu." Tetapi antara banyak orang tentu sekali yang paling merasakan berat atas kewafatan baginda ialah kaum keluarganya yang terdekat. Seperti putri baginda yang paling dikasihi Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu, serta istri-istri baginda terutama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pernah suatu hari, Ummul Mukminin Siti Aisyah bersenandung dengan suara terharu sambil berdiri di kubur Nabi Muhammad SAW. Katanya, "Wahai insan yang tidak pernah memakai sutra, yang tidak pernah tidur di atas tilam yang empuk. Wahai insan yang keluar dari dunia dan perutnya, tidak pernah kenyang dengan roti dan gandum. Wahai insan yang memilih tikar tempat tidurnya. Wahai insan yang berjaga sepanjang malam tanpa tidur karena takut sentuhan neraka syair." Fidho seorang kepercayaan Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu bercerita tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, berdukalah yang kecil dan yang besar, dan bertambah banyaklah tangisan duka pun menjadi besar atas kerabat sahabat dan orang-orang kesayangan, juga orang asing yang tidak memiliki nazab dengan beliau. Yang terlihat hanyalah orang yang menangis, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu banyak orang yang menangis dan berduka, tetapi kesedihan penghuni bumi tiada sebanding
dan melebihi duka Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Setiap hari kesedihannya bertambah, begitu pula tangisannya bertambah keras. Lalu ia berdiam diri selama 7 hari. Ketika Sayyidah Fatimah menangis, setiap tangisannya lebih besar dari sebelumnya. Pada hari ke-8, ia menampakkan kesusahan yang dipendamnya. Saat itu Fatimah Az-Zahra berteriak histeris sambil menangis, lalu memanggil-manggil ayahnya. "Wah Abatah, wah Muhammad, wahai ayah, wahai Muhammad. Duhai tempat berlindungnya para janda dan anak yatim, siapa lagi milik putrimu yang sangat mencintai dan kehilanganmu ini?" Dan beliau pun sering tak sadarkan diri ketika Bilal mengumandangkan azan. Saat terdengar ayahnya disebut "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah", kembali Fatimah menangis seraya berkata, "Ismuka ala Munair wa rosmuka fil makhobir." Namamu menghiasi menara-menara masjid, sementara jasadmu terbujur di dalam kubur. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berlari memeluk istri tercintanya dan memberikan baju Nabi yang dipintanya. Lalu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu mencium baju Nabi sampai terjatuh ke tanah. Sambil berlinang air mata, Sayyidah Fatimah Az-Zahra menuju pusaran ayahnya. Ketika berada di kubur ayahnya, Sayyidah Fatimah mengambil segenggam tanah dari makam ayahandanya. Beliau cium tanah suci Nabi. Wallahu alam bisawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe untuk mendukung berbagi kisah sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.